Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Rahmawati dan rekan saya Anifatul Diah Wulandari, Restu Alam Pratama, dan Tria Verly Wulandari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran, dan yang kedua, macam-macam pendekatan pembelajaran. Materi pertama yang kita bahas yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut para ahli yaitu Suprayekti pada tahun 2004 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran menggambarkan suatu model yang digunakan untuk mengatur pencapaian tujuan kurikulum dan memberikan petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah pencapaian tujuan itu. Yang kedua, Ahmad Sudrajat pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dapat pula diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Yang ketiga, menurut Sanjaya pada tahun 2010, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Keempat, menurut Sagala pada tahun 2011, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Yang kelima, menurut Gulo 2013, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, menurut Rahmawati 2011, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar dengan tujuan tertentu. Dari pengertian menurut para ahli di atas, kami menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sebuah tolak ukur atau pandangan kita terhadap suatu proses pembelajaran agar terciptanya keberhasilan dalam tujuan pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Macam-macam pembelajaran. Ada banyak pendekatan pembelajaran yang digunakan di dunia pendidikan. Namun, secara umum, pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu student-centered yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan teacher-centered yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Antara lain, yang pertama ada pendekatan kontekstual. Menurut Tabroni, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasi, menceritakan, berdialog, bertanya jawab, atau berdiskusi pada kejadian nyata di kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Kemudian diangkat ke dalam konsep yang akan dipelajari dan dibahas. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapatkan, dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas, serta tidak secara tiba-tiba. Kelebihan dari pendekatan konstruktivisme adalah peserta didik dapat membimbing pengetahuannya secara mandiri dan aktif melalui proses pembelajaran yang berlanjut atau kontinu antara pembelajaran terdahulu dengan yang terbaru.
Berikut ini contoh pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivisme yang berupa dialog antara guru dan siswa dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fitzsimons. Pada dialog yang pertama, guru bertanya, "Berapa 10 pangkat 3?" Lalu siswa menjawab, 1000. Kemudian guru bertanya lagi, "Berapa 10 pangkat 2?" Kemudian siswa menjawab, 100. Lalu guru bertanya lagi, "Berapa 10 pangkat 1?" Siswa menjawab, 10. Kemudian siswa berbalik bertanya kepada guru, "Berapa 10 pangkat 0?" Kemudian guru tidak langsung menjawab, tetapi memberikan sedikit penjelasan dan mengajak siswa untuk mencari solusi atas pertanyaan tersebut. Mari kita cari berapa 10 pangkat 0. Kamu tahu bahwa pangkat 10 menurun satu persatu. Jadi apa yang terjadi jika 10 pangkat 0? Siswa menjawab 1. Guru bertanya lagi untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham atau belum. Guru bertanya, 10, berapa 10 pangkat min 1? Siswa menjawab 0,1 atau 1/10. Dari dialog tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, guru mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat, mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru, sehingga siswa diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman dan mengkonstruksikannya secara mandiri atau sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan mungkin merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Contoh penggunaan pendekatan deduktif pada pelajaran matematika ialah seorang guru memberikan materi tentang sebuah volume kubus kepada siswanya. Di awal pembelajaran, guru memberikan definisi dan konsep mengenai kubus dan rumus volume kubus. Kemudian, guru menerapkan rumus tersebut pada beberapa contoh soal, dan kemudian guru memberikan tugas yang sesuai dengan contoh yang telah dijelaskan. Tugas tersebut memiliki tujuan untuk mengukur sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut. Contoh penerapan pendekatan induktif pada pembelajaran matematika ialah guru memberikan materi mengenai bangun datar persegi. Pertama, guru menyuruh siswa untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan alat peraga berupa kertas. Siswa disuruh untuk membentuk kertas tersebut menjadi sebuah persegi. Setelah itu, siswa berdiskusi mengenai sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh bangun datar persegi, dan di akhir guru dan siswa sama-sama saling menyampaikan kesimpulan tentang sifat-sifat bangun datar persegi. Yang keempat, pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Berikut diberikan contoh penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pada tahap mengamati, kepada peserta didik disajikan beberapa grafik fungsi kuadrat sebagai berikut dalam satu sistem koordinat kartesius. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat plus 2, Y sama dengan X kuadrat plus 4. Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui dari grafik-grafik tersebut. Misalnya, perubahan grafik ketika X kuadrat ditambahkan suatu bilangan. Hubungan antara grafik Y sama dengan X kuadrat dan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2 dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Pendekatan yang kelima
yaitu pendekatan problem solving dan problem posing. Pendekatan problem solving merupakan salah satu bagian dari kurikulum matematika yang penting. Pendekatan problem solving fokus pada konsep of experience. Hallock dan Tagata menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah situasi di mana siswa menggunakan pengetahuan dan penalaran matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, problem posing. Problem posing merupakan komponen penting dari suatu pembelajaran matematika dan dianggap sebagai bagian yang penting dari suatu penyelesaian matematis. Problem posing menghasilkan suatu masalah dan pertanyaan baru yang ditujukan untuk mengeksplorasi suatu situasi tertentu serta memformulasikan kembali masalah baru selama proses pemecahan itu berlangsung. Menurut Nugraha dan Mahmudi, pembelajaran dengan problem posing lebih unggul dibandingkan pembelajaran konvensional. Dengan menggunakan pendekatan problem posing, siswa diharapkan membuat atau mengajukan pertanyaannya sendiri, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari untuk diselesaikan sendiri oleh siswa tanpa harus dijawab langsung oleh guru. Nah, maksudnya di sini, misal dia sedang belajar matematika nih. Nah, tentang materi pecahan. Nah, siswa ini dia harus mencari masalah-masalah yang harus dia jawab sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh-contoh penerapan dalam model matematikanya. Nah, yang pertama, contoh problem solving. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya bertambah 2 buah kursi. Banyaknya kursi pada baris 10 adalah, nah, penyelesaiannya kan diketahui nih dari soal ini. Baris paling depan ada 12 kursi, dan baris kedua ada 14 kursi, dan baris ketiga ada 16 kursi, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Ditanyakan, banyaknya kursi pada baris terakhir. Nah, untuk menjawab soal ini dengan problem solving, jika gedung tersebut dapat memuat 10 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-10 adalah, nah, diketahui gedung tersebut hanya memuat 10 baris kursi. Nah, barisnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan N. Jumlah 12, 14, 16, 18, 20 sampai dengan 2N plus 10. Banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah, nah, dari rumus yang kita tahu di atas tadi, 2N plus 10, dan N diketahui itu kan dari soal jika gedung tersebut dapat memuat 10 baris kursi. Nah, berarti N-nya itu adalah 10. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 2N plus 10. 2 dikali 10 ditambah 10 dengan 20 ditambah 10 dengan 30. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 30 buah. Nah, untuk contoh penerapan problem posing dalam model matematikanya. Bu Ahmad membeli 50 kg jeruk dan harga per kilogramnya 3.500. Berapakah uang yang harus Bu Ahmad keluarkan untuk membeli jeruk tersebut? Nah, dari penjelasan pendekatan problem posing tadi kan jelaskan bahwa pendekatan problem posing itu menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, di sini masalah yang pertama dari soal yang tadi. Bu Ahmad membeli 5 kg jeruk dan harga per kilogramnya 3.500. Bu Ahmad membawa uang 200.000.
berapa sisa uang Bu Ahmad setelah membayar semua jeruk? Nah, dari soal yang di atas tadi kita memiliki masalah baru nih, yang posing satu ini. Nah, ada timbul masalah yang kedua. Bu Ahmad membeli 5 kg jeruk dan harga per kilogramnya 3.500. Jika Bu Ahmad membeli 100 kg jeruk, berapakah uang yang harus dikeluarkan Bu Ahmad? Permasalahan yang ketiga, Bu Ahmad membeli 5 kg jeruk, lalu membeli 25 kg jeruk lagi. Harga per kilogram 3.500. Berapa selisih buah jeruk yang dibeli pertama dan buah jeruk yang dibeli kedua oleh Bu Ahmad? Nah, dan permasalahan yang terakhir, Bu Ahmad membeli 5 kg jeruk dan harga per kilogramnya 3.500. Bila tiap kilogram jeruk dijual kembali dengan harga 4.000, berapa uang yang akan diterima oleh Bu Ahmad? Nah, jadi pendekatan problem posing itu menimbulkan masalah pertanyaan-pertanyaan baru dari soal yang telah kita ketahui. Jelaskan? Oke, next. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.